Kamu nggak betul, kamu karena kamu paling tua lagu dipilih, bukan karena bagus lagu kamu dah. Iya. Ya saya memang paling tua memang di Krispati memang. Karena waktu album pertama tuh saya 26 tahun, udah tua kali ya. Di zaman itu mungkin apa kategorinya udah tua kali Bang ya. Udah pemuda lah. Gini ya teman-teman, gini ya. Jadi kalau dimintain duit 5 juta ya, kan yang bersangkutan kan ngomong secara lisan ya, teman-teman nonton nggak sidang MK-nya ya kan dibilangnya secara lisan, dan itu kan dimintakan oleh manajemen kita pada saat itu ya kan. Nah sekarang saya tanya aja, yang bersangkutan pernah bayar nggak ke manajemen kami dulu gitu kan? Kalau saya tidak pernah merasa bahwa ada ketentuan bahwa ada nilai pembayaran di situ. Karena seingat saya pada saat itu memang kita melarang. Karena pada saat itu yang bersangkutan sudah keluar dari Krispati. Ya kalau sudah keluar dari Krispati ya berjalan aja dengan karir solonya kan. Jadi tidak perlu lagi membawakan lagu-lagu kita pada saat itu, terutama lagu saya. Apalagi lagu itu sebenarnya nggak bagus ya. Apa tuh? Karena dia ya karena paling tua aja, dia juga punya lagu, dia ya udah nyanyiin lagi ya. Aku kurang mendengar sih kalau ada kalimat itu, tapi setahu saya pada saat itu ketentuannya begitu. Nah, kan yang saya lihat pada saat sidang MK itu kan yang bersangkutan ngomong kalau dia tidak pernah meladeni, ya kan? Tidak pernah meladeni karena merasa bahwa ada ada ketimpangan hukum lah, dalam arti begitu kan. Nah berarti kalau tidak pernah meladeni artinya ya nggak pernah bayar dong berarti, ya kan. Setelah 2016 saya keluar dari Krispati, saya memberlakukan juga kepada Krispati pada saat itu untuk bayar persentase. Tapi pada saat itu yang saya kasih ke Krispati adalah 10%. Dinego menjadi 5%. Ada kontraknya dan berlaku hanya 1 tahun. Dari 2022 sampai 2023 kalau nggak salah. Nah, ke SEMI pun saya berkomunikasi untuk melakukan hal yang sama dengan band saya. Karena kategorinya adalah selama ini kan lagu saya dipakai dari 2000, mungkin selama saya keluar dari Krispati itu kan dibawakan juga. Yang bersangkutan juga menolak untuk membayarkannya gitu. Jadi yang membayarkan itu hanya Krispati aja 5%. Kalau SEMI nggak pernah bayar ke saya, dan saya juga nggak pernah ganggu, saya nggak pernah nagih. SEMI mau konser di mana, mau off air di mana, kecuali untuk mechanical rights ya itu kan kalau mechanical rights kan ada izinnya. Tapi selama ini SEMI kalau nyanyi di mana-mana saya nggak pernah pusingin gitu. Dan kemarin di sidang MK pun kan beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah dipersoalkan. Terus saya tahu tanya, sekarang kerugiannya di mana? Jadi kalau bicara masalah kerugian, kan yang rugi saya. Lagu saya dibawain kemana-mana, dari LMK-nya nggak jelas, dari LMK ini juga nggak jelas, dari yang bawain lagu ini juga nggak jelas. Terus potensi kerugiannya ada di mana? Ya pasti kan ada di saya dong sebagai pemilik lagu. Tapi apakah yang bersangkutan saya pernah ganggu? Nggak pernah. Jadi ya saya bisa dibilang kemarin waktu beliau mengatakan seperti itu, saya agak sedih sih. Maksudnya sedihnya dalam arti bukan galau, bukan baper, enggak. Saya cuma bingung gitu kan. Maksudnya selama ini kalau dia pernah mengatakan ke saya di tahun 2020, saya lupa ya 2022 atau 2023 saya lupa. Karena terakhir saya main sama Reunian itu adalah di Playlist Live Festival Bandung. Beliau pernah mengatakan ke saya bahwa gue nggak butuh lagu lu,
Dan akhirnya saya bilang kalau memang tidak butuh lagu saya kenapa masih dibawain? Gitu. Memang dibawain deh. Ya pada saat itu kan banyak di YouTube segala macam kan ada. Ya kan? Ya saya hanya meminta konsekuennya aja sih sebenarnya dengan omongannya gitu. Karena kan Semi juga lagu solonya juga banyak yang bagus kan. Dan dia punya single hits yang kuat juga gitu. Jadi saya pikir harusnya dia lebih percaya diri daripada bawain lagu saya. Itu aja. Nggak pernah. Apa sudah dicabut Bang? Bukan larangan ya. Jadi artinya kalau mau pakai lagu pencipta, izin penciptanya itu kan sebenarnya. Iya, jadi kalau Mas tadi nanya dilarang apa enggak, coba cari aja Krispati masih bawain lagu saya nggak? Masih kan? Artinya saya larang nggak? Jadi itu Saya larang nggak? Lalu kenapa Semi jadi saksi itu? Iya, Saya makanya. tanya. Apalagi dia memberikan statement, ketakutan dia katanya. Nah jadi dia tidak mau meladeni itu karena ketakutan atau karena sebagai retorika kata-kata? Ya, karena kalau bilang ketakutan, Pak dia bilang masih dinyanyiin tuh. Berarti ini saksi seperti apa yang seperti ini? Ya itu makanya saya bingung. Kalau dibilang adanya ketakutan, justru yang ketakutan saya sebenarnya. Karena lagu saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya masih ada loh teman-teman, masih sehat. Gimana kalau saya udah nggak ada dan anak istri saya mau kemana? Itu justru yang fairness-nya di situ. Tapi kan saya tetap berjuang. Selama ini satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi, selama ini saya tidak pernah lagi membawa masalah personal ini dalam perjuangan aksi. Karena di dalam aksi saya tidak pernah menggunakan bendera personal. Saya berjuang untuk ratusan pencipta lagu di dalam aksi. Tapi saya bingung, ketika sidang MK berjalan, kenapa hal ini harus diungkit kembali? Itu aja sih. Sempat nanya ke Semi nggak maksudnya kenapa membahas masalah ini di sidang MK? Saya tidak membutuhkan pertanyaan dan komunikasi.